Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipertemukan lagi dalam kajian Sabtu pagi. Mudah-mudahan apa kita yang kita sampaikan, kita rasakan bersama menjadi pengisi waktu kita untuk mengisi dengan amal soleh, sehingga bisa menjadi tambahan kelak di hari hisab, tambahan bobot timbangan kita amal kebaikan. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah. Amin. Mari kita awali talim ini dengan membaca suratul Fatihah dan doa menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimni ma yanfa'ni wanfa'ni bima uluyidni ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min matini ahwalu ahlin nar. Allahumma ij'al amali kullihi sholihan waj'alhu liwajhika kholisan wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Baik. Nah, materi ini kami sampaikan bukan untuk mengolok-olok apa yang ada sekarang ini, tapi kami cenderung kepada menasihati keluarga kita. Kelak insya Allah kalau anak cucu kita jadi pemimpin yang adil. Nah, ini saya ambil dari kitab Al-Kibari ya. Jadi ada di situ, kitab itu ada ya tentang 70 dosa besar ya. Nah, 70 dosa besar. Coba kita keluar sebentar. Kami sekedar menunjukkan saja bahwa referensi ini sah. Saya menyampaikan pemimpin yang penipu, tapi jangan sampai kita menipu referensinya. Ini ya, jadi hal yang ke-16. Di kitabnya ini yang sudah saya sampaikan baru dua. Yaitu dulu hakim yang jahat pernah saya sampaikan. Kemudian kali ini pemimpin yang dusta atau penipu. Mau saya haluskan apa ya, kalau ya dusta paling halus, tapi yang pas ya penipu itu. Ini ya, dari halaman 72 sampai halaman 76 insya Allah nanti kami sampaikan anunya. Baik, kita masuk ke pokok masalah. Kok ini? Ya. Jadi kalau di sini yang kami sampaikan itu pemimpin yang dusta, tentu saja lawan katanya pemimpin yang adil ya. Jadi kita panasi dulu, pemimpin yang adil itu yang gimana? Yang proses penunjukan atau pemilihan pemimpin itu kita sebagai orang Muslim sudah pernah dicontohkan oleh
ketika sahabat Rasul yaitu pada masa terbaik yaitu Khulafaur Rasyidin. Ketika kemarin saya aturkan ya video yang ini tentang peristiwa subuh. Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh budak itu dengan belati bermata dua tuh. Dari pinggang sini tembus ke rusuk. Nah, kemudian Umar itu mengetes dirinya, minum susu. Ternyata bocor, lubangnya besar ternyata. Nah ini Ustadz Khalid Basamulah itu fasih banget kalau menceritakan ini dan saya tidak bosan mengulang-ulang. Jadi begitu terasa sudah bocor, Umar bin Khattab sudah merasa dirinya akan mati gitu. Maka dikumpulin 6 orang itu, dipanggil orang-orang yang terbaik. Ada Abu Rahman, Utsman bin Affan, Ali dan lainnya. Saya 6 orang itu saya tidak hafal. Nah kemudian dipanggil masuk. Kalian masuk ke ruang tempat aku memohon doa kepada Allah ketika aku punya persoalan. Kali ini kalian harus ada yang menjadi khalifah berikutnya. Dan kalian jangan keluar sebelum ada yang jadi. Kalau tidak, kami penggal leher kamu. Itu di pintunya itu. Maka orang 6 itu kemudian bermusyawarah. Bermusyawarah ya, 6 orang terbaik itu. Kemudian salah satunya Abu Rahman itu sudah mengundurkan diri. Nah, tapi dia ditunjuk sebagai ketua majelis pemilihan itu ya. Nah, musyawarah tapi pemilihannya bukan model yang terbanyak. Nah, cara mengukurnya gimana gitu? Cara mengukurnya. Jadi orang 6 itu diukur siapa yang paling banyak diucapkan oleh Rasul dalam hadis. Mengukurnya gitu. Dan orang-orang itu sudah memang dibina Rasulullah menjadi orang-orang yang terbaik. Maka ada selisih berapa? 2 hadis. Yang unggul adalah Utsman. Maka Utsman jadilah gitu. Tadinya ya nggak mau itu, nggak mau. Nah bedanya sahabat-sahabat itu dia sejak dulu kalau disuruh jadi pemimpin nggak mau. Kalau zaman sekarang rebutan itu. Nggak usah takut, kita itu tidak mengolok-olok fakta ya. Nah makanya ketika kita orang Muslim memakai standar apa yang disampaikan Rasul itu, ini standarnya orang Islam segini, kayak gini, hukum-hukumnya pakai hukum Allah. Kemudian apa yang fakta di lapangan itu seperti apa? Dibandingkan fakta di lapangan dengan standar, terjadi penyimpangan. Nah, terus penyimpangan itu menjadikan kita mengambil tindak lanjut. Tapi tindak lanjutnya bukan cara kekerasan ya. Kita lanjutkan tadi. Begitu Utsman diangkat, terus keluar. Umar tanya, sudah ada? Sudah. Siapa? Utsman. Kemudian apa yang diucapkan Umar? Alhamdulillah saya sudah lepas dari beban dia sebagai khalifah gitu. Nah seterusnya begitu. Nanti berikutnya kalau Utsman mati, Ali. Itu terus itu. Kan sudah di kader-kader gitu. Boros nggak model pemilihan pemimpin gitu? Boros nggak? Keluar biaya nggak? Enggak. Nah kalau pemimpin sekarang coba itu ditinjau dari sisi keikhlasan. Yang sekarang ya di negeri bukan kita ya. Kalau misalnya iki lo pilih aku, rekam jejakku gini. Ntar takai kaos. Tapi kue pilih aku ya. Gitu. Ikhlas enggak itu jenenge? Ikhlas enggak? Enggak. Wong rano, wong pamrih ya. Nah seperti itu. Bandingkan saja dengan keikhlasan kita yang dimaksud ikhlas. Memang ikhlas itu tataran yang
menuju ihsan ya, level yang paling tinggi. Kita itu ikhlas ya, istrinya seperti BAB gitu ya, memberikan sesuatu les gitu. Tidak ada embel-embel aku tapi ini ya, tidak ada syarat ikhlas itu. Nah dari situ ya, dari proses kepemimpinan, kalau suksesi kepemimpinan, kalau model mengikuti apa yang disampaikan, dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, hemat, tepat, pasti dapat pemimpin yang adil. Saya tidak mengatakan pemimpin di zaman sekarang itu buruk ya, tapi nanti jenengan faktanya sendiri. Karena apa? Bukan kita tidak menyalahkan kepada si dia atau si pemimpin itu, karena sistemnya. Karena sistemnya yang diberikan memang membuat produknya seperti itu, gitu. Jadi sing paling oke, sing menang. Jadi gampangannya misalnya suara Profesor Sugeng satu dengan suara asisten rumah tangga satu, draw, sama kan? Dan penduduk kita masih bodoh semua, rata-rata gimana? Fakta membuktikan bahwa penduduk Indonesia mayoritas Islam, 83% Islam, tapi yang sholat berapa? Jenengan pernah membaca itu? Cuma 34%. Ya pantas kan gitu. Pantas kita belum bisa menuju negeri yang baltatun toibatun, roburun kofur. Kemudian yang baca Al-Quran bisa siapa? 52%. Itu mungkin di Babu Salam saja belum sampai 52% yang bisa baca Al-Quran. Maka untuk itu di bawah bimbingan Pak Abdul Kalim dan Pak Yusuf membuka setiap hari. Baik, kita kembali ke sini. Ini yang ke-16 ya. Jadi kalau kita mempelajari 70 dosa besar, kita ketahui sudah yang dosa-dosa besar itu 70 kita kuasai. Berarti yang lain aman. Seperti kita belajar hadis yang apa? Doif. Kalau kita bisa menguasai hadis yang doif, itu berarti liane aman. Gitu. Nah, kita kembali ke Gasal imamu ro'iyatun wadolamahu lahum. Pemimpin yang menipu rakyatnya dan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Pernah sahabat tanya kepada Rasul, Salaman namanya, Salamah apa namanya? Ya Rasul, jika hartaku, jika istriku dan keadaanku tertekan, bagaimana Rasul? Tinggalkan. Jadi kita tidak melawan, tinggalkan. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita setiap kali enaknya kita itu gini, setiap kali kitab ulama itu pasti membahas sesuatu, ada basicnya ayat Al-Quran, kemudian ada hadisnya. Nah, ini dari firman Allah Asy-Syura ya, Asy-Syura surat 42 ayat 42 ini kembar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum adzabun alim. Innama ini kalau menurut struktur bahasanya kufah makufah ya. Jadi menghilangkan fungsi ina. Sesungguhnya hanyalah sabila jalan ala atas aladina orang-orang yang yadlimuna. Ini ada ya dan wawu, berarti mereka dolim kepada manusia. Wayabguna dan mereka melampaui batas di dalam bumi dengan bukan yang hak. Mereka itulah mereka nanti mendapat siksa yang azim sang pedih, yang pedih ya. Oke, ini kita pakai pointer nih. Nah ini supaya gini ya, menjelaskan supaya kita bisa mendalami ayat itu.
Maka saya ambilkan dari tafsir Syekh Abdurrahman ini. Sesungguhnya jalan itu, tapi yang tadi yang dimaksud innama ya fisabili di jalan ya. Artinya sesungguhnya hujah berupa hukuman syar'i itu ditujukan atas orang-orang yang berbuat dolim kepada manusia dan ya berguna tadi melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Tadi yang disebut bi ghairil haq ya. Ini meliputi semua bentuk kedoliman dan penganiayaan terhadap orang lain, terhadap darah jiwa mereka, harta atau kehormatan mereka. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Artinya yang menyakitkan jiwa dan badan sesuai dengan kezaliman dan penganiayaannya itu nanti dijelaskan gini. Ketika ada pemimpin yang dolim itu, dia bisa berlangsung lama. Ya. Dia bukan terus didiamin sama Allah, tapi ditunggu ya, ditunggu dia sampai kepada. Bukan Allah lalai. Ini ada ayat di berikutnya, yaitu yang di surat Ibrahim, surat 14 ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dzalimuna innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Ini yang perlu diwaspadai di sini. Ini. Allah menggunakan ini dengan ditambahin non taukid sakilah. Ini ada tafsirnya ini. Artinya ini sangat menguatkan ya, itu ya. Dan jangan kamu mengira, dan jangan kamu mengira, dan sungguh sebenarnya, dan ini menguatkan, dan sungguh kamu jangan mengira Allah lalai dari apa yang diperbuat orang-orang zalim. Sesungguhnya hanyalah ya, Dia memberi tangguh pada mereka sampai hari mereka terbelalak matanya. Nanti di hari akhir para pemimpin itu yang dolim ya, dipanggil Allah dengan tergesa-gesa, ngawah ya. Karena apa? Yuk, sampai segini ya siksa bakal yang diterima. Ngawah. Coba ngawah Mas Iwan. Gitu ya. Kita kalau ya itulah kita tidak waktu kita sangat sempit di dunia ini, maka mari saya bermaksud ini menyampaikan untuk mengamankan keluarga kita. Insya Allah anak cucu kita bakal ada yang dari pemimpin. Amin. Makanya kita kasih rambu-rambu. Hei putuku, hai anakku, jadilah engkau pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil itu apa? Gainnya atau keuntungannya? Karena di hari yang tidak ada naungan, itu pemimpin yang adil itu di bawah naungan Allah. Dari salah satu 7 golongan yang dapat naungan Allah. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, masih diperkuat lagi dengan surat Ibrahim ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhti'ila muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarafuhum wa afidatuhum hawa. Maka bergegas tengadah, orang-orang yang zalim itu mereka bergegas tengadah, mengangkat muka, kepala mereka tidak berkedip, matanya ngowoh. Mereka mata mereka ya terbelalak, mata mereka tidak berkedip dan hatinya kosong. Itu. Tapi sudah disampaikan ayat seperti ini, mereka tetap nekat ya. Nah, kita coba nih, kita coba lengkapi dengan tafsir dari Kemenak ya. Dia berfirman, dan janganlah sekali-kali engkau atau siapapun mengira bahwa Allah lengah. Ini berarti tadi ini jangan sekali-kali engkau ya, jangan sekali-kali ya, ini non taukidnya itu menguatkan.
bahwa jangan engkau lengah, tapi jangan sekali-sekali engkau atau siapapun juga mengira bahwa Allah lengah sehingga lalai atau lupa dari menjatuhkan sanksi atas apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah hanya sedang menangguhkan tadi yang saya aturkan di depan. Ini ditangguhke, dikai kesempatan dulu. Jajal mudeng ora gitu. Menangguhkan hukuman yang akan dijatuhkannya kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak akibat dahsyatnya hari pembalasan itu. Gitu ya. Di surat yang lain bahwa sebelum kiamat kan ada surat aduhan, mendung peteng gitu. Kemudian suasana sangat mencekam sampai orang yang menyusui bayinya sampai dilempar itu. Nah, keadaan kiamat seperti itu. Nah, kenapa orang mukmin tahu hukum-hukum Allah itu, tetapi dia tetap nekat? Kenapa? Ya karena hawa nafsu sistem. Kalau sistemnya memang memberi peluang mereka untuk berbuat korupsi. Ya ada, wong korupsi sekarang contohnya korupsi 1 triliun. Terus disidang, nyogok 50 triliun teh. Sik duwe berapa jenengan? 50 triliun. Aman, iso kipas-kipas gitu. Itu. Kenapa? Tidak ada yang membuat efek jera gitu. Tidak ada yang membuat efek jera. Coba yang itu di RRC aja yang negara komunis. Koruptor itu ditutul petis dase itu loh. Dibedil gitu diumum tor gitu. Dajal tak ndelok di sini gitu. Iya. Nah, itu kadang ada peluang gitu. Nah, bagaimana kalau kita menjaga nafsu? Ya paling tidak ada 3 perkara, yaitu kita harus selalu dzikir dalam setiap keadaan, dimanapun di tempat, kemudian kita rajin sholat tahajud, kemudian berikutnya puasa. Insya Allah kalau itu dilakukan kita akan jauh dari itu. Dan kumpulannya wong sing soleh gitu ya. Nah, kembali tadi kalau kita di bawah kepemimpinan yang penipu gimana? Ya karena kita tidak punya otoritas, ya bisanya ya merubah. Merubah dengan cara apa? Kita tidak boleh mengangkat senjata, tapi merubah pola pikir, ya fikrul Islam. Maka dakwahnya ya dakwah tentang syariat Islam. Kita tidak tahu kapan akan kembali ini. Coba kemarin saya kirim juga yang zaman kejayaan keemasan itu 700 tahun dengan sistem syariat Islam. Yang sekarang ini baru berapa tahun kita merdeka? Baru ya yang sudah 700 tahun terbukti adil makmur gitu loh. Yang ini sudah kayak begitu karena apa? Dari awal pemilihannya sudah tidak memakai sistem yang diridhoi Allah. Ya gitu. Oh Pak Tri anti demokrasi, ya enggak. Tapi kita lihat saja tadi tentang kalau demokrasi dari sisi ikhlas, kowe tak kei milih aku, ikhlas enggak? Kalau ikhlasnya orang muslim gini mah ngei ya wis bar. Terus dengan demokrasi kok ngomong demokrasi, yang sistem ini ya, aku dikira demokrasi ini. Coba kalau hukum Allah, khamr diharamkan enggak? Enggak, diharamkan. Kalau yang sistem bukan sistem syariat, dihalalkan. Yang haram oleh Allah dihalalkan, yang dihalalkan Allah diharamkan. Yang kita tren sekarang itu ya miras itu, miras. Wong mabuk ya mesti ora eling, pejabat yang ngombe sedangkan master itu dengan minuman yang 38 juta. Pejabatnya ya lah nek wong rakyat itu ngombe. Terus dampaknya apa? Wong nek ngombe, kalau ndak percaya nanti ya, jenengan tapi aja sampai ngombe. Besok minumnya koper di akhirat. Ngombe gitu. Mesti keberaniannya nekat wong ora eling. Maka timbullah geng-geng motor nggawa celurit. Bat-bat gitu. Coba itu dampak baru satu miras. Berikutnya
Tadi dari sisi ikhlas, keikhlasan, terus tentang miras, terus tentang LGBT atau liwat. Orang-orang Eropa itu kan mempengaruhi kita di sini, bahwa dia menganalisa dengan akalnya dia yang tidak mungkin benar, bahwa dunia ini nanti akan kekurangan pangan, gitu. Dan terus caranya mengurangi jumlah penduduk. Mengurangi jumlah penduduk dengan kawin sesama jenis yang tidak beranak. Itu kayak ngono bener nggak itu? Bener betul. Targetnya bener tapi caranya salah. Itu yang seperti itu. Dan itu dilegalkan itu. Yang dilarang Allah, liwat itu kawin sesama jenis. Itu ya salah satu penyimpangan-penyimpangan yang membuat kita menjadi tergerak. Kalau melihat penyimpangan ya jangan terus kita berontak dengan okol, dengan kekerasan, tidak. Pemikiran yang dakwanya dengan pemikiran Islam. Bagaimana? Ya kita kembali apa yang dicontohkan Rasul ya. Nah ini kita lanjutkan ya. Pada hari itu mereka datang dengan tergesa-gesa, benar ya, memenuhi panggilan Allah dengan mengangkat kepalanya, memandang dengan penuh cemas, sedang mata mereka tak berkedip-kedip. Tatapannya kosong, tidak inginnya kosong. Ya, terus mereka karena takut dan hati mereka kosong karena tidak mampu lagi berpikir. Kalau sudah sampai itu tidak ada kesempatan meralat, memperbaiki. Surapayu, di mana sogokan, pujian di dalam akhirat itu tidak payu, tidak mempan. Nah berikutnya, ini potongan ayat ya di surat 26 ayat 227. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saya'lamul ladzina dzalamu ayya munqalabil yang qalibun, dan pasti akan mengetahui orang-orang yang mereka zalim di mana-mana tempat tinggal. Tidak ada tempat bersembunyi. Usara ana tempat bersembunyi. Nek kowe nang kene nang donya gitu, ya no, kamera itu tak tutupi iso. KPK, di mana iso. Kalau sudah begini tidak bisa karena kita direkam sama Allah itu, dan tidak ada yang tidak tertinggal. Dan ketika kita besok dihisab itu mulut kita tidak bisa bela diri. Saya ngomong tangan ini sembah tubuh. Orang apa jenengan? Itu, ya. Nah, berikutnya adalah di surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu layatana khawna 'anil munkari fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka adalah tidak saling melarang dari perbuatan mungkar. Mereka lakukan sungguh amat buruk apa yang mereka adalah perbuat. Benar enggak itu? Orang-orang Yahudi seperti itu. Dan kalau ada yang berbuat maksiat, dia tidak saling melarang, malah ngikuti bareng-bareng gitu. Di sini kira-kira negara sana itu begitu enggak? Ada yang melarang enggak? Misalnya ada yang mengingatkan ya. Misalnya berbuat malah saling berlomba. Coba. Ini fakta ya, yang masih tren sekarang. Keminko Info ya, Pak itu. Kementerian Info. Wong dia disuruh merotek judi online kok malah dikanggu ini. Malah dilindungi sebagian untuk metu. Yang lain mengingatkan ada departemen yang mengingatkan enggak. Terus Kejaksaan Agung. Maklar kasus 10 tahun dari maklar kasus dapatnya berapa? Hampir 1 triliun. Duitnya meh ngopo itu kayak gitu tuh. Jadi kan sudah periksa duit 1 miliar, mungkin sudah ada yang periksa ya, tapi kalau terus 1 triliun itu gimana gitu. Nah itu yang mereka korupsi itu, kalau misalnya itu tidak dikorupsi, hal seperti itu, seperti korupsi nikel 200 triliun, 210 triliun. Itu kalau untuk membiayai perguruan tinggi negeri yang 200 ada di Indonesia itu, kita sekolah gratis.
Tapi kalau itu tidak membuat kesan kepada kita, ya wis liwat wae wong aku salat ya normal apa-apa normal. Tapi jenengan engko nek ngelingi anak putune jenengan. Ya kita wallahu alam ya. Semoga Allah mencukupi, tapi ya kalau kita tidak akan melakukan pemikiran atau kita mengajak kembali ke syariat Islam, ya mungkin ini keberlangsungan dolim itu masih terus gitu. Baik, nah ini tadi yang surat Al-Maidah. Kebanyakan dari umat Yahudi itu bersikap melampaui batas, sehingga mereka tidak berbeda satu sama lain, dan mereka juga tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar atau penyimpangan atau yang selalu mereka perbuat. Nih, sekarang itu sudah mirip-mirip perlakuan orang Yahudi. Nah, kalau kita melihat seperti ini, ya semampu kita. Kalau orang bisa merubah, ya doa. Ya kita saling menasihati teman-teman dekat. Lebih fokus mempelajari syariat Islam. Apa yang dilakukan Nabi, kita contoh. Sesungguhnya keadaan seperti ini mengisyaratkan betapa sangat buruk apa yang selalu mereka perbuat selama itu. Kamu telah melihat dari peristiwa-peristiwa yang lalu, bahwa banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir, musyrik untuk memerangimu seperti yang terjadi perang Ahzab. Ya. Ini yang tolong-menolong dengan orang kafir yang kemarin yang Pantai Indah Kapuk 2 itu. Itu mereka kerja sama-sama siapa? Itu. Ini kalau kita rasakan itu ya seperti itu. Tapi kalau aku iso sholat nang masjid, iso sarapan pagi nang masjid. Nah itu kita nanti ada loh, nanti ada hukumannya orang yang mendiamkan kebatilan, ada ancamannya. Karena itu sesungguhnya dengan perilaku semacam itu betul-betul sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka. Sebab tindakan demikian hanya akan menuai balasan yang berat, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka. Dan di akhirat nanti mereka akan kekal di dalam siksaan atau azab api neraka itu. Kemarin diterangkan sama Ustaz Khairul Anam ya, yang jadi penduduk surga sama penduduk neraka itu saling ngintip gitu loh. Nah ketika penduduk neraka mau lari ini ditutup pintu nih. Nah itu cara Allah menyekekerke wong dolim itu seperti itu, nyengit itu, digawe tambah nyengit gitu. Nah baik itu tadi yang firman Allah. Ini sampai nanti Isra ya, atau ukurannya sampai Isra. Kalau Isra makanannya belum datang, ya kita teruskan dikit. Tapi ini jangan khawatir, kalau tidak selesai nanti file ini akan saya share ke komunitas. Nah ini dari sekarang yang hadis-hadis. Qala Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, man ghassana falaisa minna. Rasulullah bersabda, barang siapa menipu kami maka bukan dari golongan kami. Ini hadisnya Sahih Muslim. Jadi suatu saat Rasulullah tindak ke pasar yang ada pedagang itu ya. Melihat pedagang itu, terus apa ini? Ya, terus dia penjaga pedagang menjawab ya dagangannya itu. Terus astane Rasulullah itu masuk ke sela-sela ini. Kok jemek gitu, ya? Kok jemek? Terus ditanya, ini kenapa? Oh itu karena hujan Rasul. Nah Rasul rupanya itu melihat seperti itu dumpetke sesuatu yang disembunyikan, fakta yang tidak benar disembunyikan. Maka Rasulullah memberikan nasihat. Di contohnya tunggahno wae ben ketok gitu. Ketok teles jadi pembeli bebas akan memilih barang yang bermutu gitu. Salah satu ya itu kan bukan fatal-fatal banget ya menurut pedagangnya. Tapi ya, Rasulullah melihat seperti itu bahwa ini ada potensi menipu. Dan ada orang yang akan kecewa membeli itu. Kenapa? Dumpet ini nanggo nisor sing teles-teles jembe. Alasannya kena hujan. Lho nek kena hujan ya dunggahke kan gitu. Itu nek dodolan sportif. Nah, dimanapun
Allah telah menciptakan wahyu itu sudah sempurna. Apa wae sudah ada kalau tanya di Al-Qur'an. Nah, kalau kita mempelajari Al-Qur'an dan menerapkan Al-Qur'an kayak prasmanan, artinya tidak secara kawah kabeh tinggu. Misalnya yang tinggu hukum sholat, hukum nikah, terus misalnya hukum ekonomi tinggu utang negara nganggo riba. Bali arep barokah sondi kan gitu. Lah kalau kita memang nanti bisa atau belum bisa, kita tidak masalah, tapi kita adalah bagian dari orang yang mempelajari syariat Islam itu insya Allah kita sudah menjadi bagian dari orang yang mensyariatkan itu. Besok menangi ora, tidak masalah itu. Ibaratnya seperti burung pipit yang meniup mematikan api yang berkobar-kobar membakar Nabi Ibrahim itu. Tidak mungkin kan ditertawakan sama jejak itu. Ora bakal iso mateni. Loh, aku masalah bukan iso mateni tapi perbuatanku dipersani Allah. Tuh, kita mengambil ibrohnya seperti itu. Oke. Kita lanjut ya yang hadis. Ini banyak banget hadisnya nih. Rasulullah bersabda, berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan berikutnya Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pemimpin yang dipimpinnya. Nah ini kalau di hadis yang dibacakan Pak Yusuf ini hadis nomor 653. Nah kita itu pemimpin semua ya, pemimpin rumah tangga, pemimpin RT juga pemimpin, takmir juga pemimpin. Maka pemimpin itu semua dilarang untuk menipu gitu. Kadar bobot dosa tergantung apa yang dipimpinnya gitu. Tapi tetap dilarang, haram menipu rakyatnya gitu. Ya berikutnya, innama ro'i gosa ro'aituhu fahuwa finnari. Ini Rasulullah bersabda begitu. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Ini yang ngendika Rasul dulu ya, pasti itu terjadi, pasti terjadi. Gitu. Lah dene saiki sing tadi wong lho kok sing pemimpin penipu ku kok ya sik langgeng-langgeng wae tri. Lah tadi sudah diberikan sama Allah, Allah tidak akan lalai. Karena Allah hanya menangguhkan saja. Nah, nanti pada satu saatnya dia datang bergesa-gesa ngowoh. Nanti ada yang lebih sadis lagi ini. Yang berikutnya, Rasulullah bersabda, "Ma min abdin istara'ahu Allahu ra'iyatan falam yahudha bi nasihatin illa lam yajid raihatan jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanah kepemimpinan namun dia tidak menindaklanjuti dengan baik, selain tak bakalan mendapat bau surga gitu. Ora ono untunge wong dusta iku gitu. Coba kalau jadi orang mukmin jane kepenak kok. Salat, mendirikan salat, zakat ini pahala. Nah, ini jangan sekali-kali nyimpang gitu. Wong awake orang ngopo-ngopo dikai rezeki kok kan gitu. Nah, ya berikutnya yang hadis diriwayatkan oleh Bukhari, tatkala hari di mana dia meninggal dunia, sementara dia dalam kondisi berbuat gizi itu yang menipu ya. Kepada rakyatnya yang artinya kecuali Allah ya, akan haramkan baginya surga. Terus coba itu ndak ono sing kepenak. Lho. Ngono kok yo nekat wae karena dia buat silo dengan dunia. Yang keenam. Tadi ya, yang ini tadi di bawahnya itu kan ada ini ya di yang keenam ini. Nah, ini tadi saya lupa ya. Ini yang tanda-tanda 6 itu di buku kitab itu tadi ada referensinya. Misalnya hadis 1 riwayatnya siapa, hadis 2 riwayatnya siapa. Ini sudah saya kutip di sini. Nah,
Yang keenam, tidaklah seorang hakim yang mengadili manusia kecuali pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan tengkuknya dipegang oleh malaikat, cekel kayak cengkiwing gitu, kayak kucing gitu. Kemudian kepalanya akan diangkat ke langit, didangak kayak gini. Jika Allah berfirman, lemparkanlah, iya, maka malaikat akan melemparnya ke dalam neraka yang dalamnya seperti perjalanan selama 70 musim. 70 musim ini dimaksud apa ya? Ini saya belum ngerti. Ya, tapi artinya ini memaknai perjalanan masuk sampai ke jurang itu jauh banget, dalam banget. Api ini panas banget gitu. Nah, terus berikutnya ini ada nanti berupa nasihat. Yang ketujuh, celakalah para pangeran. Pangeran itu ya pemimpin-pemimpin seperti raja gitu. Celakalah para pemimpin, celakalah para amanah yang diberi amanah. Semoga suatu hari nanti orang-orang akan berharap bahwa rambut mereka digantung di tanah. Artinya kepalanya ditaruh tanah gitu loh. Sehingga mereka disiksa padahal mereka tidak melakukan sesuatu pun. Nah, berikutnya yang kedelapan, akan datang pada hakim yang adil pada hari kiamat suatu saat di mana dia menghendaki agar dia tidak pernah menghakimi kencan di antara dua orang. Ya. Terus yang berikutnya dia bersabda, nanti ini kalau sudah saya kirim dengan paus sendiri ya, karena ini waktunya terbatas. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pangeran sombong yang tidak ditakkan pada hari kiamat. Tadi tidak ada yang lolos itu, tidak ada tempat ngumpet. Dengan tangan terikat di lehernya. Baik terbebas dari keadilannya maupun binasa karena ketidakadilannya. Itu. Ya, kemarin yang dulu waktu saya menyampaikan hakim yang jahat itu 3 dari hakim yang jahat itu 2 pasti masuk neraka. Ya, terus doa di antara doa Rasulullah, dia bersabda, ya Tuhan, siapapun yang diberi urusan negara ini dan berbuat baik kepada mereka, maka berbuat baiklah padanya. Terus berikutnya, dan siapa yang merasa kasihan pada mereka, kasihanilah dia. Nah ini berikutnya agak panjang nih yang ini. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang dipercayakan oleh Allah suatu urusan kaum muslimin, lalu ia menyembunyikan dirinya tanpa kebutuhan, keterasingan dan kemiskinan mereka, maka Allah menyembunyikannya tanpa kebutuhan dan kemiskinan. Terus saya percepat aja ya, sudah hampir. Aduh. Rasulullah bersabda, akan ada pangeran-pangeran yang tidak bermoral dan dolim. Loh, benar ya. Siapapun yang mempercayai kebohongan mereka dan membantu mereka dalam kezaliman, bukan golongan saya. Dan saya bukan golongan dia. Dan dia tidak akan kembali ke neraka. Maksudnya gini, siapa yang mempercayai kebohongan mereka, artinya ada kebohongan tapi didiemin gitu. Ini orang yang katot ini. Mereka membantu mereka dalam kezaliman, maka bukanlah golongan dari saya dan saya bukan golongan dia dan dia tidak akan kembali ke telaga. Ini hadis Tirmidzi. Nah, yang berikutnya Rasulullah juga bersabda, banyak sekali hadis yang meringatkan umatnya. 2 golongan dari umatku tidak akan menerima syafaatku, penguasa yang menindas dan menipu, dan orang yang melebih-lebihkan agama yang menjadi saksi terhadap mereka dan menolaknya. Ada nggak? Ada. Ulama yang begini juga ada, karena ulama kan ada loro, ulama masuk dan ulama akhirat. Nah terakhir, terakhir. Dan dia bersabda, orang-orang yang paling disiksa di hari kiamat adalah imam yang dolim. Tuh, ya, imam yang dolim ya pemimpin yang dolim itu paling disiksa. Mudah-mudahan ya mereka diberi kesempatan bertobat sebelum ajal. Yang hari 7, wahai manusia, amalkanlah yang saleh, jauhlah yang mungkar sebelum kamu berdoa kepada Allah agar dia tidak mengabulkan permintaanmu, dan sebelum kamu meminta pengampunan kepada Tuhan, dia tidak akan mengampuni. Ini berarti masih ada peluang minta ampun ya, Islam sepanjang kita bertobat gitu.
Tapi sebelum kita bertobat ya hukumnya masih berlaku. Tuh. Karena Allah Maha penerima tobat. Sebesar dosa apa jenengan sebesar buih di lautan. Kalau jenengan minta tobat sama Allah pasti diberi. Nah, ketika Robi Yahudi dan para rohib Nasrani meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, Allah melaknat mereka melalui perkataan nabi-nabi mereka, lalu menimpakan malapetaka. Terus Rasulullah yang telah berikutnya adalah barang siapa yang memasukkan sesuatu yang bukan bagian dari urusan kami, maka ditolak. Terus yang terakhir, coba lihat percakapan saya nanti karena ini mau saya kirim, nanti dibawa sendiri. Yang terakhir ini nasihat aja ya, nasihat. Yang nasihat aja. Ya, wahai yang ridho, wahai yang penuh kedoliman, betapa banyaknya kedoliman yang kau lakukan. Penjara adalah neraka dan hakikatnya adalah penguasa, dan tidak ada balasan bagimu dalam perkara yang kau perselisihkan. Kubur itu menakutkan, maka ingatlah penjara yang kau hadapi. Perhitungan itu panjang, maka selamatkan dirimu, dan umur itu seperti sehari, maka segeralah ambil kesempatanmu. Artinya mengambil kesempatan untuk yang baik. Dan umur itu seperti hari, maka segeralah dengan mataharimu, bergembiralah dengan harta dan keuntunganmu yang buruk, dan bersenang-senanglah dengan harapan dan perjalananmu yang cepat. Sesungguhnya kedoliman tidak meninggalkan sedikit pun. Jika kamu melihat seorang yang dolim telah berbuat jahat, tidurlah untuknya. Artinya tidak usah diikuti, karena apa yang telah dia lakukan akan kembali padanya di malam hari seperti luka-luka di tubuh. Ini puisi ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Sudah belum ya? Kurang berapa itu? Ya, sudah ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, nanti mudah-mudahan ini apa yang sampaikan saya ini, karena saya mengutip dalam artian menukil itu, ya, kita terjemahkan dengan sudah ditahqiq oleh guru kami. Tentu saja sebagai manusia tetap ada kesalahan, ya, karena sunnahnya manusia tempatnya salah. Apabila ada kesalahan itu mutlak dari kami, dan kebenaran adalah hanya Allah yang benar, paling benar. Jika ada pertanyaan silakan, kalau tidak ya kita akhiri. Itu nggih, berikutnya itu masih banyak nih ya, ada 70 dosa besar, tapi yang baru kita cicil 2. Nanti mudah-mudahan kita diparingi panjang umur, kita bisa bertemu lagi dalam rangka tadi saya ulangi kembali lagi bahwa di sini saya tidak akan mengolok-olok, tapi lebih kita melihat keadaan. Ini ada standar, ada penyimpangan. Kalau penyimpangan ini diteruskan menjadi sesuatu hal buruk, maka perbedaan ini diambil untuk menemukan jalan keluarnya, tentu jalan yang ini. Jadi seperti instrumen itu ada sinyal, kemudian fakta, terus ada deviasi penyimpangan, terus ada prosesor. Ini dia akan yang membeli sinyal ke peralatan. Nah, peralatan kita itu ya ada itu. Nah, terakhir mari kita jangan bosan-bosannya kita menuntut ilmu, kita isi bagian dari waktu kita. Waktu kita kan jenengan berapa? Usia kita paling sudah 5. Diambil masa sebelum balik 15 tahun kalau menurut Imam Syafi'i, rak dihisab itu tinggal berapa? 45 tahun. 45 tahun gue turu piro 8 jam, gara piro 30 tahun. 30 tahun itu waktunya ya seakan-akan gitu. Gue nonton sinetron, gue warna-warna, gara piro. Sih gue mempelajari agama berapa, makanya kita maka kita jangan bosan-bosan. Kita mengajak, dakwah itu mengajak, bukan yang serem-serem. Dan mengajak itu pasti ada hambatannya. Kalau kita misalnya dakwah aman-aman wae, itu berarti dakwah kita belum seperti Rasul. Rasul itu pernah mau diinjak lehernya sama
siapa? Abu Lahab Abu Jahal itu. Tapi dihalangi oleh malaikat itu. Nah, Rasul nggak balas itu. Dilempar kotoran unta nggak balas. Nah memang belum diperintahkan balas di saat di Mekah itu. Gitu nggih. Nah, kita ya ndak usah terlalu takut. Misalnya jangan dikon milih. Jangan ojo dakwah syariat apa milih tetap jadi ASN gitu. Nah, orang kalau tahu panjang di jangka panjang di akhirat ya wani dakwah terus dan Allah akan memberi rezeki. Tidak usah rasa khawatir, banyak orang-orang seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya aturkan. Apabila ada perilaku tutur kata kami yang tidak berkenanan, mohon dibukukan pintu maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.